Shalom, pujakan nama Tuhan. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di dalam cinta kasih Tuhan, keluarga besar Happy Soul Family. Pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita dengarkan firman Tuhan dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan terlalu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih buat nafas kehidupan yang Engkau berikan kehidupan kami, yang memampukan kami untuk kami dapat menikmati pagi yang indah ini Tuhan, bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Biarlah firman ini Tuhan menjadi hidup dalam kehidupan kami, dan setiap langkah dan kehidupan kami berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudaraku di dalam Tuhan, pujakan nama Tuhan. Saya percaya bahwa pagi hari ini adalah pagi yang diberkati oleh Tuhan. Bahkan setiap hari kita bisa menikmati anugerah dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Setiap hari perkatakan dengan iman, terima kasih Tuhan bahwa Engkau luar biasa. Engkau yang selalu menopang kehidupanku sampai dengan pagi hari ini. Saudaraku di dalam Tuhan, pada saat pagi hari ini firman Tuhan berkata tentang suatu tema, yaitu mengfilter setiap perkataan. Saudaraku di dalam Tuhan, firman Tuhan terambil di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Juga janganlah memperhatikan segala perkataan yang diucapkan orang, supaya engkau tidak mendengar pelayanmu mengutuki engkau. Saudaraku di dalam Tuhan, firman ini begitu melekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap kali kita dipertemukan dengan orang-orang di lingkungan kita yang suka berkata sesuatu tentang diri kita, ketika kita mendengar sesuatu yang positif, kita merasa senang. Perkataan yang baik, kita merasa senang untuk mendengarnya. Tapi bagaimana ketika kita bertemu dengan orang-orang di sekeliling kita yang mengatakan hal-hal yang negatif, yang mengatakan hal-hal yang melemahkan iman kita, yang mengatakan hal-hal yang membuat kita kecewa, sakit hati. Saudaraku di dalam Tuhan, kita sebagai anak Tuhan, tidak dipungkiri kita selalu berada di tengah-tengah orang-orang yang demikian. Saudaraku dalam Tuhan, mungkin ada juga yang berkata bahwa bagaimana kamu mengiring Tuhan selama ini? Ternyata Tuhan gak tolong kamu kan? Gitu. Ada juga yang mengatakan bahwa ngapain kamu rajin-rajin melayani Tuhan? Ngapain kamu rajin-rajin ke gereja? Orang gereja suka ngomongin kamu. Ya kan? Ada juga yang berkata bahwa ngapain kamu harus berkorban buat melayani Tuhan, berkorban buat gereja Tuhan. Kamu gak pernah dipandang oleh Dia. Saudaraku dalam Tuhan, setiap kali kita dipertemukan dengan orang-orang yang demikian. Namun apa? Yang perlu kita waspadai dalam kehidupan kita, baik itu perkataan yang positif maupun yang negatif, kita harus tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Kita tidak boleh menjadikan perkataan yang melemahkan iman, perkataan yang merusak iman kita, perkataan yang membuat pikiran kita menjadi buruk, itu menjadi landasan kehidupan kita. Saudaraku di dalam Tuhan, kita mau menjadi anak Tuhan, juga jangan demikian. Jangan kita menjadi anak Tuhan yang suka melemahkan iman orang. Jangan suka kita untuk mengkomplain seseorang, tapi kita nggak pernah melihat balok di mata kita. Saudaraku dalam Tuhan, kita mau menjadi anak Tuhan, dimanapun kita berada, kita harus menjadi teladan dalam setiap aspek kehidupan kita, terutama dalam hal perkataan. Saudaraku dalam Tuhan, perkataan ini adalah suatu hal yang sangat sensitif yang saya mau bilang. Karena saya pernah mengalami hal tersebut, saudaraku dalam Tuhan. Kalau saya tidak berpegang kepada Tuhan, mendengarkan apa yang maunya Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya, mungkin saya juga bisa terluka. Mungkin saya juga bisa kecewa, sekalipun dia seorang pelayan Tuhan. Saudaraku dalam Tuhan, memang kerap kali terasa berat, terasa sepertinya, oh Tuhan, mengapa harus demikian? Saudaraku dalam Tuhan, ingat, terkadang kita di dalam kondisi yang demikian itu merupakan suatu ujian buat kita.
Apakah kita selama ini lebih senang mendengarkan suara Tuhan, atau kita lebih suka dengerin orang-orang yang suka membuat kita lemah dalam iman? Saudaraku dalam Tuhan, ketika saya mengerti akan hal ini, mulai dari saat itu saudaraku dalam Tuhan, saya berkata sama Tuhan, saya nggak peduli deh Tuhan, orang mau bilang apa, orang mau bagaimana, saya tetap pegang teguh kepada Tuhan. Saudaraku dalam Tuhan, memang secara manusia terkadang kita merasa ya, kok begini amat gitu ya, kok begitu ya. Saudaraku dalam Tuhan, itu namanya trik iblis, triknya setan. Terkadang dia memakai juga orang-orang di sekeliling kita, bahkan orang di lingkungan gereja kita untuk berbuat demikian. Kenapa? Karena ketika kita maju di dalam Tuhan, iblis nggak suka. Saudaraku dalam Tuhan, kalau kita mau tahu bagaimana kehidupan kita, meskipun kita diomongin, meskipun kita dianggap yang bagaimana, ingat, tidak ada satupun yang berhak untuk menghakimi diri kita selain daripada Tuhan. Demikian kita sebagai anak Tuhan, jangan pernah menghakimi seseorang dengan perkataan kita. Saudaraku dalam Tuhan, firman ini begitu melekat dalam kehidupan saya. Kenapa? Karena saya tahu kalau kita terus mendengarkan hal-hal yang negatif, saudaraku dalam Tuhan, dan itu kita masukin dalam hati kita, maka hati kita tidak akan pernah menjadi baik. Ketika hati kita tidak menjadi baik, maka apa yang keluar dari perkataan kita tidak akan pernah baik juga. Karena itu saudaraku dalam Tuhan, nah itu firman Tuhan berkata mengenai asumsi. Asumsi itu boleh ya, tapi ingat, kita jangan sampai punya asumsi yang negatif itu menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Nah ini masalah saudaraku dalam Tuhan. Di dalam asumsi hanya boleh dipakai ketika kita bekerja, ketika kita misalnya merumuskan suatu masalah, bagaimana mencari solusi, kita bisa berasumsi. Tapi ketika kita di dalam kehidupan di dalam Tuhan, kita jangan pernah memakai asumsi itu sebagai dasar, sehingga apa? Jangan sampai pikiran kita menjadi negatif. Nah ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Amin. Orang boleh berkata apa, orang boleh bicara tentang apapun tentang kita yang buruk, tetapi yang paling penting adalah kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Dan setiap orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, saya percaya tidak akan pernah menjadi turun, tetapi selalu naik. Dan itu membuktikan bahwa ada Tuhan yang membela setiap anak Tuhan yang selalu berpegang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu Tuhan, yang menguatkan kami Tuhan, bahwa kami mau Tuhan, untuk kami selalu mendengarkan hal-hal yang baik. Kami mau juga Tuhan mendengarkan hal-hal yang buruk, tetapi kami tidak mau Tuhan hal itu melemahkan iman kami. Roh Kudus, kuatkan kami, mampukan kami Tuhan, untuk kami dapat memfilter semua itu Tuhan, sehingga kami tidak menjadi lemah, tetapi kami tetap menjadi kuat, tetap menjadi teladan, tetap menjadi anak Tuhan yang terus diberkati Tuhan, dan kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, memberkati aktivitas kami, berkati gereja-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu Tuhan, gembala sidang kami, semua pelayan Tuhan, jemaat Tuhan yang melakukan aktivitas pada saat pagi hari ini. Biarlah turunlah berkat Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.